Yuk, tes. Hai guys, jumpa lagi di channel Teko Project. Setelah sekian lama vakum dari dunia per-YouTuber, kini Mimin kembali lagi dan hadir menemani hari-hari kegabutan kalian semua di masa pandemi seperti saat ini. Kali ini, Mimin akan membahas seputar review film-film keren dan layak ditonton bersama kopi dan biskuit kalian di rumah. So, penasaran? Baiklah, tanpa harus lama berbasa-basi, kita langsung saja ke videonya. Eits, sebelum itu, kita intro dulu. Hehehe. Baiklah, untuk video kita perdana kali ini, Mimin akan membahas sebuah film dari Korea yang pemerannya dibintangi oleh salah satu aktor terbaik dari tanah air kita tercinta ini, yang tak lain tak bukan abang gue, Joe Taslim. Film ini juga dibintangi oleh beberapa artis terkenal yang tentunya dari Korea, karena film ini dari Korea tentunya. Film ini menceritakan tentang kondisi setelah raja dari dinasti Joseon, Hwang Hae-gun, yang berhasil digulingkan sekelompok pejabat yang memberontak kepada sang raja, serta beberapa pendekar pedang terhebat yang ada di masa Joseon. Mereka adalah Tae-yeol yang diperankan oleh Hyun Jang, Min Seung-ho yang diperankan oleh Mang Sing-yeon, dan masih banyak lagi pemeran-pemeran lainnya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Dan Guru Tae yang tentunya diperankan oleh Joe Taslim. Scene bermula di suatu malam gelap nan gulita. Terjadilah aksi kejar-mengejar antara kelompok sang raja beserta para pengawalnya oleh sekelompok prajurit yang ingin mengkudeta kerajaan yang sah. Sembari membawa bayi mungil di dalam gendongannya, Tae-yeol, raja, dan beserta para pengawalnya mencoba melarikan diri ke sebuah kediaman rahasianya di sebuah desa. Tak lama berselang, para prajurit pemberontak sampai ke kediaman rahasia sang raja. Mereka pun mengepung dan menghujani anak panah ke tempat tersebut. Dan tentunya bisa kita tebak, pertarungan sengit pun terjadi antara pengawal sang raja dengan para pemberontak tersebut. Dan film The Swordman pun dimulai. Scene pun berganti ke beberapa tahun selanjutnya. Kini, anak raja yang telah tumbuh dewasa, cantik dan jelita tinggal bersama salah satu tangan kanan kepercayaan sang raja yang amat setia. Mereka pun menyambarkan identitas mereka agar tidak diketahui oleh pihak kerajaan dan para pejabat yang telah mengkudeta raja sebelumnya. Tae-yeol yang kini tampak sakit pun terlihat terkulai lemah saat sedang melakukan pemburuan mereka di dalam hutan. Melihat ayahnya yang sedang sakit, putrinya yang bernama Tae-yeok mencoba membawa ayahnya ke seorang tabib. Melihat kondisi mata yang sudah semakin parah, tabib pun menyarankan Tae-yeol untuk pergi ke pos perdagangan yang ada di kota dan menemui salah satu kenalannya. 눈에 용한 약재를 구할 수 있을 게다. 너무 염려하지 말거라. 그 객주가 내게 신세진 일 들 거 하니 용한 약재를 구할 수 있을 게다. 전 스님만 믿을게요. 그럼 Mendengar kedua mata ayahnya bisa disembuhkan oleh herbal tersebut, Tae-yeok pun bersama ayahnya bergegas pergi ke kota untuk menemui orang tersebut. Sesampainya di sana, mereka pun mendapati bahwa herbal yang mereka cari tersebut ternyata harganya cukup mahal dan tidak dapat sembarang orang yang bisa mendapatkannya. 가격 또한 만만치 않을 것인데 고관대 작가 연을대지 않으면 손에 넣을 길이 없습니다. Sadar akan hal tersebut, mereka pun lekas pulang tanpa membawa obat herbal yang mereka cari-cari. Tak lama setelah Tae-yeol pulang bersama ayahnya, Guru Tae yang merupakan sepupu kaisar dari kerajaan Shin, yang juga merupakan tangan kanan sang raja, datang ke tempat tersebut, lalu menawarkan suatu kerjasama kepada wanita yang ada di pos perdagangan tersebut. Wanita tersebut kita anggap saja namanya Mei Mei.
무사히 연기하라지, 아다라모. Guru Tei menawarkan Mei Mei untuk bekerja dengannya, serta menjual budak-budak kepada Mei Mei, yang kemudian bisa dijual lagi dengan harga yang mahal. Mendengar tawaran tersebut, Mei Mei menolaknya dengan halus, dan segera pergi meninggalkan Guru Tei beserta anak buahnya dari tempat tersebut. Kemudian, setelah kedatangan Guru Tei bersama anak buahnya, Mei Mei menemui pejabat kerajaan, yang kita anggap saja namanya Silong. Sembari melaporkan hal tersebut, di samping itu, si pejabat tersebut meminta gadis muda kepada Mei Mei untuk merawat ibunya yang sedang sakit. 될 수 없어서 그런 것이니 이상하게 무슨 생각. 말이옵니까? 노모의 비용수 발을 아무에게 Mei Mei pun menjadi teringat dan merasa telah menemukan seseorang yang tepat. 마침 적당한 아이 하나를 만나긴 했습니다만. Pada keesokan harinya, Mei Mei langsung pergi mencari Taeyok. Taeyok pun dijanjikan oleh Mei Mei dan Zilong, apabila dia menerima tawaran tersebut, akan diberikan herbal yang amat mereka butuhkan untuk menyembuhkan mata ayahnya. Mendengar hal tersebut, Taeyok pun tanpa berpikir panjang kali lebar, langsung menerima tawaran dari Zilong tersebut. 진짜 병수별만 들면 사신단의 통에 약을 구해주시는 거예요? Kembali lagi ke Taeyol, yang sepulang bertemu dengan teman lamanya. Ia pun mencari Taeyok, yang pergi tanpa sepengetahuannya. 찾아 데려가던 뒤. 근데 여기 어디 갔는가? Ia pun pergi ke pos perdagangan untuk mencari anaknya tersebut. Sementara itu, di pos perdagangan, anak buah dari Guru Tei membuat ulah dan mencoba mencari kesenangan batinnya di tempat tersebut. Dan terjadilah baku hantam yang amat epik. Tak lama berselang, Taeyol pun tiba di tempat tersebut dan disambut oleh sebuah serangan yang brutal. Bermodalkan tongkat yang ada di tangannya, Taeyol pun langsung menghajar mereka pun satu persatu. Setelah berhasil menemukan dan menyelamatkan anaknya, Taeyol pun menceritakan kepada Taeyok jati dirinya dan siapa Taeyok sebenarnya. Ia pun memberitahukan bahwa Taeyok merupakan salah satu keturunan yang terlahir dari keturunan Raja Gwang Heogun, yang dahulunya merupakan Raja Jaseon terdahulu. Dan Taeyol merupakan salah satu pengawal setianya. 지가 누구 딸인지 키워주신 내 아버지잖아요. Taeyok pun tak peduli akan hal tersebut dan tetap menganggap Taeyol sebagai ayahnya. Dia pun tetap bertekad untuk mendapatkan herbal tersebut bagaimanapun caranya, demi menyembuhkan mata ayahnya. Beralih ke Shilong. Dia beserta bawahannya menjadi gusar Golana dan takut jika raja akan menjadikan putri mereka sebagai pengganti upeti ke kerajaan Shin. Karena sebelumnya, kerajaan Jaseon tidak sanggup memenuhi tuntutan dari kerajaan Shin, yang meminta tuntutan yang cukup besar demi membebaskan budak-budak dari Jaseon yang diculik dan ditahan oleh kerajaan Shin. Shin pun berganti, mendengar kekalahan dari anak buahnya dan tuntutan mereka kepada Jaseon belum terpenuhi. Guan Tai pun geram dan menyiapkan pasukan untuk menyerang kediaman Silong. Sadar akan hal tersebut, Silong menyuruh anaknya bertukar peran dengan Taeyok dan mengganti pakaian mereka agar tidak dicurigai. Merasa ada yang aneh dan mengganjal-ganjal di ulu hati yang terdalam, Taeyol pun merasa ada yang tidak beres dengan anaknya. Taeyol pun pergi ke tempat Zilong dan berusaha mencari putrinya. Dan benar saja, anaknya telah dicuri beserta dengan anak Zilong dan dibawa pergi oleh anak buah Guan Tai untuk dijadikan budak. 어딨어? Untuk mencari informasi di mana putrinya, Taeyol pun pergi ke salah satu rumah bordir dan mencari informasi kemana mereka dibawa pergi.
개들이 모이는 곳이 있습니다. 다리 건너 강을 따라가다 보면은 Setelah dirasa mendapatkan cukup informasi yang diperlukan, Taeyol pun langsung gegas menuju lokasi anaknya dibawa pergi. Sementara itu, Silong demi menyelamatkan anaknya, menyewa dan memerintahkan anak buahnya untuk berusaha bernegosiasi dengan utusan kerajaan Shin. 신단 거처이니 섣불리 무기들을 꺼내지 말거라. 예, 절대 긴장을 놓아서는 안 되네. 알겠는가? 예. Akan tetapi, bahwa kedatangan tamu tak diundang, kedatangan mereka langsung disambut oleh martabak panas yang baru diangkat dari loyang, tepat di wajah salah satu anak buahnya. Tak berselang lama, Taeyol pun tiba di tempat tersebut. Tanpa perlu berbasa-basi dan mencari topik pembicaraan untuk mengopi, Taeyol pun dengan segenap kemampuannya langsung menghajar habis-habisan penjaga yang ada di tempat tersebut satu persatu. Dengan luka yang cukup parah pada tubuhnya dan sisa tenaga yang sudah di ujung ubun-ubun, Taeyol pun mencoba bertahan demi menyelamatkan putri tercintanya. Kembali mendapati seluruh anak buahnya dikalahkan oleh satu orang, Guru Tai pun menjadi amat murka. Dia pun mengutus Si Jin untuk menghadapi Taeyol. Yang sudah Si Jin perkirakan Taeyol pasti akan datang ke tempat tersebut tanpa harus mencarinya. Sekedar info, Si Jin merupakan mantan dari pengawal kerajaan Gwangheo-gun yang merupakan raja sebelumnya dari kerajaan Joseon, yang kini telah berkhianat dan memihak kepada sang pemberontak. Di dalam perjalanan menuju lokasi putrinya, Taeyol dihadang oleh Si Jin, dan pertarungan antara kedua pendekar pedang pun terjadi. Setelah mengalahkan Si Jin, Taeyol pun langsung menghadapi Guang Tai dan berusaha mengalahkannya dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. 아버지. Taeyol pun mencoba bangkit, lalu segera mengakhiri pertarungannya dengan langkah. Dan Taeyol pun berhasil menyelesaikan pertarungan akhirnya tersebut dan membawa kembali putrinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah sedikit rangkuman tentang film yang berjudul The Swordman. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya teman-teman. Serta tombol lonceng untuk mengetahui rangkuman video-video selanjutnya. Oke, see you for your next video. Bye-bye.